Ula Waka Jataka. Kisah mengenai seorang biku yang minum tanpa menyaring airnya terlebih dahulu. Kisah ini disampaikan oleh Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetavana. Menurut kisah yang diceritakan secara turun-temurun, dua orang biku muda yang saling bersahabat meninggalkan Sawati menuju sebuah desa. Di sana mereka tinggal di suatu tempat yang menyenangkan. Setelah menetap beberapa saat, mereka meninggalkan tempat itu menuju ke Jetavana untuk mengunjungi Guru Agung Buddha. Di antara mereka berdua, hanya salah seorang dari mereka yang membawa saringan air, yang seorang lagi tidak membawanya. Maka mereka berdua menggunakan saringan air yang sama sebelum minum. Suatu hari mereka bertengkar. Pemilik saringan tidak mau meminjamkan saringan itu kepada temannya. Ia menyaring dan meminum sendiri air yang telah disaringnya itu. Karena temannya tidak mau memberikan saringan itu, dan karena ia tidak mampu menahan rasa haus yang menyerangnya, ia minum air tanpa disaring terlebih dahulu. Akhirnya tibalah mereka di Jetavana dan segera memberikan salam dengan penuh penghormatan kepada Guru Agung Buddha sebelum mereka duduk. Setelah menyapa mereka dengan ramah, Guru Agung Buddha kemudian bertanya, "Wahai biku, dari manakah kalian datang?" Biku itu pun menjawab, "Bante, kami menetap di sebuah dusun kecil di negeri Kosala sebelum kami datang untuk mengunjungi Yang Mulia Bante." Guru Agung Buddha kemudian bertanya kembali, "Apakah kalian berdua masih bersahabat seperti saat kalian memulai perjalanan?" Mendengar pertanyaan Guru Agung Buddha, biku yang tidak membawa saringan berkata, "Bante, kami bertengkar di tengah perjalanan dan ia tidak mau meminjamkan saringannya kepadaku." Biku yang satunya lagi berkata, "Bante, ia tidak menyaring air minumnya, namun dengan sadar ia minum air beserta semua makhluk hidup yang terkandung di dalamnya." Guru Agung Buddha kemudian bertanya kembali, "Biku, benarkah laporan itu, bahwa kamu dengan sadar minum air beserta makhluk hidup yang terkandung di dalamnya?" Biku yang tidak membawa saringan air menjawab, "Benar, Bante, saya minum air yang belum disaring." Guru Agung Buddha kemudian berkata, "Biku, ia yang bijak dan penuh kebaikan di kehidupan yang lampau, saat terbang menjauh di sepanjang tempat yang tinggi, ketika harus menyerahkan kekuasaan atas kota para dewa, pikiran akan adanya cemoohan karena membunuh makhluk hidup demi menyelamatkan kekuasaan mereka, membuat mereka lebih baik memutar kereta perang
mengabaikan kejayaan mereka dengan tujuan menyelamatkan nyawa para Garuda Muda. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Pada suatu waktu, ada seorang Raja Magadha yang memerintah di Rajagaha, negeri Magadha. Sebagaimana ia yang saat ini merupakan Saka, lahir pada kelahiran sebelumnya di sebuah dusun kecil di Macala, negeri Magadha. Itu adalah dusun kecil yang sama dalam setiap kelahirannya. Masa itu Bodhisattva terlahir sebagai seorang bangsawan muda. Ketika saat pemberian nama tiba, ia diberi nama Pemuda Magga. Setelah dewasa, Bodhisattva dikenal sebagai Brahmana Muda Magga. Orang tuanya memilihkan seorang istri untuknya yang berasal dari kasta yang sama dengan mereka. Dan Bodhisattva hidup bahagia dengan sebuah keluarga dengan dikaruniai anak lelaki dan perempuan yang tumbuh besar bersamanya, unggul dalam berdana, dan selalu menjaga 5 latihan moralitas. Di desa itu hanya ditempati oleh 30 keluarga. Suatu hari, para lelaki berdiri di tengah desa mengadakan pertemuan antar penduduk desa. Setelah membersihkan debu di sekitar tempatnya berdiri, Bodhisattva berdiri dengan nyamannya di sana. Namun seseorang datang dan merebut tempat berdirinya. Bodhisattva kemudian membersihkan tempat yang lain agar dapat berdiri dengan nyaman. Akan tetapi, tempat itu kembali direbut oleh orang lain sebagaimana kejadian sebelumnya. Bodhisattva mengulangi hal itu lagi, dan kejadian itu terulang lagi dan lagi. Hingga akhirnya Bodhisattva memberikan tempat berdiri yang nyaman pada semua orang yang berada di sana. Di waktu yang lain, Bodhisattva membangun sebuah paviliun yang kemudian diruntuhkannya kembali. Bodhisattva kemudian membangun sebuah balai desa dengan kursi-kursi dan kendi air di dalamnya. Di lain kesempatan, Bodhisattva membimbing 30 lelaki di sana, hingga mereka menjadi sejalan dengannya. Bodhisattva mengukuhkan mereka dalam 5 latihan moralitas. Kemudian bersama mereka melakukan perbuatan baik lainnya. Saat mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik di bawah bimbingan Bodhisattva, mereka biasanya bangun pagi-pagi dan memulai perjalanan dengan membawa pisau, kapak, dan tongkat di tangan mereka. Tongkat itu mereka gunakan untuk menyingkirkan batu-batu yang berserakan di perempatan jalan utama serta jalan-jalan lainnya yang ada di desa itu. Pohon-pohon yang bisa tertabrak oleh roda kereta mereka tebang. Jalanan yang berlubang mereka ratakan. Mereka membangun jalan lintasan yang tinggi, menggali tempat penampungan air, dan membangun balai desa. Mereka melakukan praktek berdana dan menjaga 5 latihan moralitas. Para penduduk desa bertindak bijaksana karena ajaran Bodhisattva dan karena latihan yang mereka jalankan.
Kepala desa kemudian berpikir, saat orang-orang ini masih suka mabuk dan melakukan pembunuhan, serta hal-hal buruk lainnya, saya bisa mendapatkan uang dari minuman keras yang mereka minum, serta dari denda dan upeti yang mereka bayar. Namun sekarang Brahmana muda maga bertekad membuat mereka menjalankan latihan. Ia membuat mereka berhenti membunuh dan melakukan perbuatan jahat lainnya. Dengan penuh kemarahan, kepala desa berseru, "Aku akan membuat mereka meninggalkan 5 latihan moralitas itu." Kepala desa itu kemudian menghadap raja dan berkata, "Paduka, ada segerombolan perampok yang akan merampok desa-desa dan berusaha menyusupkan penjahat-penjahat lainnya ke desa." Mendengar hal itu, raja meminta kepala desa membawa orang-orang itu menghadapnya. Setelah mendapatkan perintah raja, kepala desa kemudian menangkap ke-30 lelaki itu dan menyatakan bahwa mereka adalah penjahat-penjahat itu di hadapan raja. Tanpa menyelidiki apa yang sebenarnya telah mereka perbuat, raja memberi perintah bahwa mereka semua mendapat hukuman mati diinjak oleh gajah. Untuk itu mereka semua dibawa ke halaman istana dan gajah pun dikirim ke sana. Pada saat itu Bodhisattva menasihati pemuda-pemuda itu dengan berkata, "Tetaplah ingat latihan-latihan itu. Cintai orang yang telah memfitnahmu, raja dan juga gajah itu, seperti kalian mencintai diri kalian sendiri." Mendengar nasihat Bodhisattva, mereka semua melakukannya. Selanjutnya seekor gajah masuk ke halaman istana untuk menginjak mati mereka. Para pengawal berusaha menuntun gajah itu sedekat mungkin dengan mereka. Namun gajah itu menolak. Hewan itu menjauh sambil mengeluarkan suara yang keras. Satu demi satu gajah dibawa ke halaman istana. Akan tetapi semua gajah melakukan tindakan yang sama seperti gajah pertama. Para pengawal raja, mereka menduga jika pemuda-pemuda itu pasti membawa ramuan tertentu, sehingga raja meminta agar pengawalnya untuk memeriksanya. Pemeriksaan segera dilakukan sesuai dengan perintah raja. Namun mereka tidak menemukan apapun. Hal itu kemudian dilaporkan kepada raja. Mengetahui jika tidak ditemukan apapun di tubuh pemuda-pemuda itu, raja kemudian berkata, "Mereka pasti membaca mantra tertentu. Tanyakan apakah ada mantra yang mereka bacakan." Pada saat pertanyaan itu diajukan kepada mereka, Bodhisattva kemudian mengatakan bahwa mereka memang memiliki mantra. Mendengar jawaban Bodhisattva, para pengawal kemudian menyampaikan hal tersebut kepada raja mereka. Selanjutnya raja mengumpulkan mereka di hadapannya dan berkata, "Beritahukan mantramu kepadaku." Bodhisattva kemudian menjawab, "Paduka, kami hanya mempunyai satu mantra.
bahwa tidak seorang pun di antara kami yang melakukan pembunuhan atau mengambil sesuatu yang tidak diberikan kepada kami, atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau berdusta. Kami tidak minum minuman keras. Kami dipenuhi dengan rasa cinta terhadap kebajikan, menunjukkan kebaikan hati. Kami meratakan jalanan, menggali tempat penampungan air, membangun balai desa. Inilah mantra kami, pelindung kami dan sumber kekuatan kami. Merasa puas dengan jawaban dan tindakan mereka, raja kemudian menganugerahkan kemakmuran kepada desa mereka. Selain itu, raja juga memberikan gajah serta desa itu kepada pemuda-pemuda itu sebagai tambahan. Sedangkan kepala desa yang telah melakukan fitnah, ia dihukum dengan menjadi pelayan di sana. Demikianlah selanjutnya mereka terus melakukan perbuatan kebajikan sesuai dengan keinginan hati mereka. Pada saat itu ada seorang tukang kayu yang diminta untuk membangun sebuah balai besar di perempatan jalan utama. Akan tetapi, karena mereka tidak memiliki hasrat terhadap wanita, mereka tidak mengizinkan wanita untuk mengambil bagian dalam kebajikan yang mereka lakukan itu. Sementara itu, di rumah Bodhisattva terdapat 4 orang wanita. Mereka adalah Sudama, Cita, Nanda, dan Suja. Saat Sudama berada sendirian dengan tukang kayu itu, ia memberikan uang kepada tukang kayu itu dan berkata, "Saudaraku, usahakan untuk menjadikan saya sebagai orang penting yang berhubungan dengan pembangunan balai ini." Tukang kayu itu pun menjawab, "Baiklah." Kemudian sebelum tukang kayu memulai pekerjaan lain dalam pembangunan balai itu, ia mengerjakan beberapa batang kayu untuk dijadikan menara. Ia menghiasi, melubangi, dan merakit kayu-kayu itu menjadi sebuah menara yang siap pakai. Hasil karyanya itu ditutupi dengan sehelai kain dan diletakkan di pinggir. Ketika pembangunan balai telah selesai dan tiba saatnya untuk memasang menara, tukang kayu berseru, "Astaga, tuanku, masih ada satu bagian yang belum kita kerjakan." Mereka yang di sana berkata, "Apa itu?" Tukang kayu berkata kembali, "Begini, kita harus mempunyai sebuah menara." Mereka pun menyetujui dan berkata, "Baiklah, buatkanlah satu menara." Tukang kayu itu berkata, "Akan tetapi menara tidak bisa dibuat dari kayu yang masih basah. Kita harus memiliki kayu yang telah ditebang beberapa waktu yang lalu, dihias dan dilubangi serta dikeringkan." Mereka berkata, "Baiklah, jika begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tukang kayu berkata, "Sebaiknya kita melihat apakah ada orang yang mempunyai benda seperti itu di rumah mereka.
sebuah menara siap pakai yang dibuat untuk dijual. Pada saat mereka mencari di sekitar tempat itu, mereka kemudian menemukan satu di rumah Sudama. Namun ia tidak mau menjualnya. Sudama kemudian berkata, "Jika kalian bersedia menjadikan saya sebagai rekanan kalian dalam melakukan kebajikan, saya akan memberikannya kepada kalian secara cuma-cuma." Mendengar perkataan Sudama, mereka berkata, "Tidak, kami tidak mau ada wanita yang turut ambil bagian dalam kebajikan ini." Melihat kejadian itu, tukang kayu itu kemudian berkata, "Tuan, apa yang Anda katakan? Bahkan sampai ke alam Brahma, tidak ada tempat di mana tidak ada wanita. Ambillah menara itu, dan pekerjaan kita akan segera selesai." Akhirnya, setelah mendapat persetujuan, mereka mengambil kayu menara itu dan menyelesaikan balai tersebut. Kursi-kursi diletakkan dan kendi-kendi air ditempatkan di dalamnya. Di sana juga selalu tersedia nasi yang masih hangat. Mereka membangun sebuah dinding dengan sebuah pintu gerbang di sekeliling balai tersebut. Jarak antar dinding bagian dalamnya ditaburi dengan pasir dan bagian luarnya ditanami dengan sebaris pohon lontar kipas. Selanjutnya, Cita membangun sebuah taman peristirahatan di tempat tersebut. Karena di sana tidak ada tanaman bunga dan buah, kemudian Nanda menggali sebuah tempat penampungan air di tempat yang sama, menutupi permukaannya dengan 5 jenis bunga teratai, hingga menjadi begitu indah dipandang mata. Dari 4 wanita, hanya Suja yang tidak melakukan apa-apa. Setelah pembangunan selesai, Bodhisattva selanjutnya menetapkan 7 ketentuan berikut ini. Membahagiakan ibu, membahagiakan ayah, menghormati saudara atau orang yang lebih tua, berbicara jujur, menghindari kata-kata kasar, menjauhkan diri dari kata-kata fitnah, dan menghindari sifat kikir. Barang siapa yang menyokong orang tuanya, orang-orang yang pantas dihormati, yang ramah, mengucapkan kata-kata yang bersahabat, tidak memfitnah, tidak kasar, jujur, pengendali, bukan budak kemarahan, ia yang akan terlahir di alam 33 dewa, pantas disebut sebagai ia yang penuh kebajikan. Demikianlah kata-kata pujian yang ditanamkan olehnya. Saat ajalnya tiba, Bodhisattva meninggal dan terlahir kembali di alam 33 dewa sebagai Saka, raja para dewa. Teman-temannya juga terlahir di alam yang sama. Pada masa itu, para asura juga berdiam di alam 33 dewa. Karena itulah Saka, raja para dewa berkata, "Apa baiknya bagi kita dengan kerajaan yang juga ditempati
oleh makhluk-makhluk lain. Saka kemudian membuat para asura minum minuman keras para dewa, dan di saat mereka mabuk, ia membuat mereka terlempar dari kaki pegunungan Sineru yang curam. Mereka terjatuh ke alam asura, sebagaimana alam itu dinamakan wilayah paling bawah dari pegunungan Sineru, yang setingkat dengan alam 33 dewa. Di sana terdapat sebatang pohon mirip dengan pohon Paricataka yang bisa hidup hingga beribu-ribu tahun lamanya. Pohon itu adalah pohon Citapatali. Mekarnya bunga ini membuat mereka sadar bahwa tempat itu bukanlah alam dewa, karena di sana yang mekar seharusnya adalah pohon Paricataka. Para asura berteriak, "Si tua bangka Saka telah membuat kita mabuk dan terlempar kita ke tempat yang sangat dalam. Ia telah merampas kota dewa kita. Mari kita menangkan kembali alam milik kita darinya dengan menggunakan kekuatan senjata." Maka mulailah mereka memanjat naik ke sisi atas pegunungan Sineru, seperti iring-iringan semut yang menaiki pilar. Mendengar raungan tanda bahaya yang menunjukkan bahwa para asura telah bergerak naik, Saka segera pergi ke tempat para asura untuk bertempur dengan mereka. Namun Saka kalah dalam serangan balik itu. Ia terbang di sepanjang puncak demi puncak bagian selatan kedalaman tersebut dengan menggunakan kereta tempurnya, Wejayantarata atau kereta tempur kemenangan, yang panjangnya 150 yojana. Tibalah kereta tempurnya yang bergerak secepat kilat itu di hutan pohon Simbali. Di sepanjang lintasan kereta itu, pohon-pohon yang kokoh ini habis terpotong, seakan-akan dicabut oleh sejumlah tangan dan jatuh ke dalam lubang yang dalam itu. Saat para Garuda muda itu terjatuh ke dalam lubang yang dalam, mereka menjerit dengan keras. Saka kemudian bertanya kepada Matali, penunggang keretanya, "Matali, suara apakah itu?" Suara tersebut sangat menyayat hati. Matali kemudian menjawab, "Paduka, itu adalah suara tangisan burung-burung Garuda muda yang ketakutan saat pohon yang mereka huni tumbang karena terjangan keretamu." Saka, makhluk yang sangat agung itu, kemudian berkata, "Matali, jangan biarkan mereka mendapat masalah karena saya. Jangan karena keselamatan kerajaan terjadi pembunuhan. Lebih baik saya demi keselamatan mereka mengorbankan diri kepada para asura. Putar kembali keretanya." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Saka mengulangi syair berikut ini. "Biarkan semua anak burung di hutan ini, Matali, selamat dari terjangan kereta tempur kita. Aku menawarkan kesediaan untuk menjadi korban, nyawaku untuk para asura yang berada di sana.
burung-burung yang malang ini jangan sampai, karena aku terlempar dari sarang mereka yang terkoyak-koyak. Kata-kata itu membuat Matali, penunggang kereta tempur itu, memutar kembali kereta tempur tersebut dan menempuh jalan lain kembali ke alam dewa. Saat para asura melihat Saka memutar kereta tempurnya, mereka berseru. Mereka menduga bahwa Saka dari alam lain telah datang. Pasti ada bala bantuan yang membuatnya memutar kembali kereta tempurnya. Merasa keselamatan nyawa mereka terancam, mereka segera melarikan diri dan terus berlari tanpa berhenti hingga mereka tiba kembali di alam asura. Saat itu Saka telah tiba di alam dewanya. Ia berdiri di tengah kota, dikelilingi oleh rombongan dewa yang tinggal di alam tersebut, dan juga dewa-dewa dari alam Brahma lainnya. Saat yang sama, sungai di dunia ini memancar tinggi hingga mencapai istana kemenangan atau Wejayanta di ketinggian beberapa yojana. Disebut demikian karena hal tersebut terjadi di saat-saat kemenangan. Untuk mencegah para asura kembali lagi, Saka menempatkan penjaga di 5 tempat. Mengenai apa yang pernah diucapkannya sebelum ini. Tak terkalahkan pertahanan yang ada di antara kedua kota. Di antara 5 lapis penjagaan dijaga oleh para naga, Garuda, Kumbanda, Yaksa, dan 4 raja dewa. Ketika Saka menikmati saat-saat ia menjadi raja para dewa di alam dewa yang agung, yang dijaga dengan ketat oleh para pengawalnya di 5 tempat, Sudama meninggal dunia dan terlahir kembali lagi sebagai pelayan wanita Saka. Persembahan menara yang diberikannya membuat sebuah balai besar bernama Sudama atau balai pertemuan para dewa tercipta untuknya, bertaburkan permata-permata alam dewa dengan tinggi 500 yojana, di mana di bawah naungan sebuah atap putih kerajaan duduklah Saka, raja para dewa yang memerintah manusia dan dewa. Cita juga setelah meninggal terlahir sekali lagi sebagai pelayan wanita Saka. Persembahan taman peristirahatan yang diberikannya membuat munculnya sebuah taman peristirahatan yang diberi nama Cita Latawana. Sama halnya dengan Nanda, setelah meninggal dunia ia terlahir sekali lagi sebagai pelayan wanita Saka. Buah perbuatannya membuatkan sebuah tempat penampungan air, membuat timbulnya sebuah kolam di sana yang bernama Nanda. Akan tetapi Suja yang tidak melakukan kebaikan apapun juga terlahir sebagai seekor burung bangau di sebuah gua dalam hutan. Mengetahui Suja tidak muncul di sana, Saka berpikir, tidak ada tanda-tanda munculnya Suja. Aku merasa penasaran, ia terlahir kembali di alam mana? Saat memikirkan hal tersebut,
Saka kemudian menemukan keberadaannya. Saka kemudian mengunjunginya, membawanya mengunjungi alam dewa untuk menunjukkan kepadanya betapa menyenangkannya kota para dewa itu. Sudama, Citalatawana, dan Kolam Nanda. Mereka bertiga terlahir kembali sebagai pelayan wanitaku karena kebajikan yang mereka lakukan. Sedangkan kamu, wahai Suja, karena tidak melakukan perbuatan baik apapun, terlahir kembali di alam yang rendah. Mulai sekarang, jagalah latihan. Setelah menasihati dan mengukuhkan 5 latihan moralitas kepadanya, Saka membawanya pulang kembali ke tempat asalnya dan membiarkannya hidup bebas. Mulai saat itu, burung bangau itu menjaga ke-5 latihan moralitas tersebut. Beberapa waktu kemudian, karena ingin mengetahui apakah Suja telah mampu menjaga latihan atau tidak, Saka pergi ke tempatnya dan muncul di hadapannya dalam bentuk seekor ikan. Mengira ikan tersebut telah mati, burung bangau itu meraih kepala ikan tersebut. Tiba-tiba ikan tersebut menggerakkan ekornya. Maka burung bangau itu berkata, "Aduh, ikannya masih hidup." Ia pun membiarkan ikan tersebut pergi. Mengetahui hal itu, Saka menampakkan dirinya dan berkata, "Bagus, bagus. Kamu mampu menjaga latihan-latihan tersebut." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Saka pergi meninggalkan tempat itu. Setelah meninggal, burung bangau itu terlahir kembali dalam sebuah keluarga pengrajin tembikar di Benares. Merasa penasaran di manakah Suja terlahir kembali, Saka mencari dan akhirnya menemukan tempat ia berada. Saka menyamar menjadi seorang kakek, mengisi sebuah gerobak dengan mentimun yang terbuat dari emas murni. Duduk di tengah desa berteriak, "Belilah mentimun saya! Belilah mentimun saya!" Para penduduk mendatanginya dan menawar mentimun tersebut. Saka yang sudah menyamar menjadi seorang kakek berkata, "Saya hanya melepaskannya untuk mereka yang menjaga latihan. Apakah kalian menjaga latihan?" Para penduduk berkata, "Kami tidak tahu apa yang kamu maksudkan dengan latihan itu. Jual saja mentimun itu kepada kami." Saka kembali berkata, "Tidak, tidak, saya tidak menginginkan uang untuk mentimun saya. Saya akan memberikannya secara cuma-cuma, namun hanya untuk mereka yang menjaga latihan." Penduduk yang berada di sana berkata, "Siapakah pelawak ini?" Gerutu orang-orang itu sebelum meninggalkan tempat tersebut. Di tempat Suja berada, ia berpikir bahwa mentimun itu pasti dibawa untuknya. Karena itu ia pergi ke sana dan meminta beberapa buah mentimun. Sesampainya di tempat Saka, Saka kemudian bertanya kepada Suja, "Apakah
engkau menjaga latihan, Nyonya. Suja pun menjawab, ya, aku melakukannya, Kek. Saka kemudian berkata, semua ini kubawa untukmu seorang. Kakek itu kemudian meninggalkan mentimun, gerobak dan semuanya di depan pintu rumah Suja sebelum pergi. Setelah menghabiskan sisa hidupnya dengan tetap menjaga latihan-latihan tersebut, Suja terlahir kembali sebagai putri dari Raja Asura, Wepacitya. Karena kebaikan yang dilakukannya, ia terlahir dengan paras yang jelita. Setelah dewasa, ayahnya mengumpulkan semua Asura agar dapat dipilih oleh putrinya untuk dijadikan suami. Saka yang telah mencari dan menemukan keberadaannya mengambil bentuk Asura dan turun ke sana sambil berkata, jika Suja benar-benar memilih seorang suami dari lubuk hati terdalamnya, aku akan terpilih. Suja didandani dan dibawa menuju tempat pertemuan tersebut, tempat di mana ia diminta untuk memilih seorang suami berdasarkan pilihan hatinya. Melihat ke sekeliling dan mengamati Saka, ia digerakkan oleh rasa cintanya kepada Saka di kehidupan yang lampau dan memilihnya untuk menjadi suaminya. Saka kemudian membawanya ke kota para dewa dan menjadikannya pimpinan dari 25 juta orang gadis penari. Setelah ajalnya tiba, ia meninggal dan terlahir kembali di alam yang sesuai dengan hasil perbuatannya. Setelah uraiannya berakhir, Guru Agung Buddha menegur biku yang minum tanpa menyaringnya terlebih dahulu dengan kata-kata berikut. Demikianlah biku, ia yang bijaksana dan penuh kebaikan di kehidupan yang lampau saat memerintah di alam dewa, menghindari melakukan pembunuhan walaupun harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dapatkah kamu yang telah mengucapkan janji untuk memelihara keyakinan ini minum air yang belum disaring beserta semua makhluk hidup yang terkandung di dalamnya? Kemudian beliau mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata, Ananda adalah Matali, penunggang kereta tempur itu, dan Saka adalah Guru Agung Buddha sendiri.